Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah di antara kita menyadari bahwa musuh terbesar, pengkritik yang paling kejam, atau bahkan teroris yang paling sering menyabotase kesuksesan seseorang, ternyata bukan berasal dari luar, melainkan dalam kepala kita sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Aditya Tadika Buliana akan melanjutkan materi pada mata kuliah teori dan praktek konseling behavioral yang bertemakan Undoing Negative Self-Talk dalam perspektif konseling behavioral tentunya. Bapak dosen yang saya hormati dan rekan-rekan semua, mari kita pelajari bagaimana mengubah suara kritis itu yang ada di dalam kepala kita sendiri menjadi suara yang instruktif, yang akan menguatkan gitu. Rekan-rekan semua, negatif self-talk itu tidak muncul dari ruang hampa gitu. Nah, negatif self-talk sendiri digerakkan oleh distorsi kognitif yang memutarbalikkan realitas tanpa landasan yang logis. Pikiran-pikiran ini sering berakar pada core beliefs atau disfungsi yang terbentuk sejak dini gitu. Nah, memahami jenis distorsi ini sangat krusial agar kita sebagai calon konselor dapat membantu konseli melakukan pelabelan yang akurat terhadap pikiran mereka. Tentunya kita sebagai calon konselor, tugas awal kita bukan langsung memarahi atau menyuruh konseli berpikir positif. Nah, tugas kita di sini adalah membantu mereka melakukan pelabelan yang akurat terhadap pikiran otomatis tersebut. Apakah pikiran mereka itu nyata atau sekedar bias gitu. Eh, ada tiga jenis distorsi utama yang paling sering dihadapi oleh konseli. Yang pertama ada katastropisasi, di mana membesarkan masalah kecil yang menjadi dianggap berat gitu. Contohnya, kalau saya gagal di dalam ujian ini, akan hancur sudah masa depan saya selamanya. Padahal kan masih ada kesempatan-kesempatan yang lain gitu. Namun perspektif konseli tidak demikian. Yang selanjutnya ada personalisasi, di mana mereka bertanggung jawab atas semua kejadian buruk di luar kendalinya. Contohnya, teman saya cemberut hari ini pasti karena kesalahan perkataan saya tadi. Gitu. Nah, itu menjadikan dirinya overthinking gitu. A- akan perilaku yang sebetulnya di luar kendalinya gitu. Selanjutnya ada pemikiran dikotomis. Nah, konseli merasa jika dia tidak sempurna berarti akan gagal total. Contohnya, ya nilai saya dapat B, saya benar-benar tidak mampu atau saya benar-benar tidak berguna gitu. Itu ungkapan-ungkapan yang konseli rasakan atau diungkapkan gitu ketika merasakan dikotomis tersebut. Nah, selanjutnya dampak psikologis dan perilaku bagi konseli. Kenapa dekonstruksi ini mendesak? Karena dampaknya bersifat sistematik gitu. Dampaknya tidak hanya pada perasaan, tetapi juga pada tindakan nyata.
Dalam konteks akademik, pikiran negatif seperti saya tidak akan sanggup menyelesaikan tugas, saya tidak akan sanggup untuk menjawab soal ujian. Secara langsung itu akan berkontribusi pada prokrastinasi yang parah gitu. Nah, ini adalah siklus di mana pikiran negatif memperkuat pikiran maladaptif gitu. Dan perilaku tersebut kemudian memperkuat pikiran negatifnya lagi. Di sini dampak-dampaknya berupa erosi harga diri, penghindaran, eh, prokrastinasi akademik, atau keyakinan irasional memicu penundaan tugas, atau pemicu gangguan yang lainnya seperti kecemasan, depresi, panik gitu. Nah, dialog internal yang beracun ini bertindak sebagai pemicu gangguan yang memperkuat gejala-gejala tadi gitu. Secara eh, bertindaknya secara perlahan, namun akan semakin pasti gitu. Karena ia mengikis harga diri dan melemahkan kepercayaan diri dari si konseli secara bertahap. Nah, dampak paling nyata adalah munculnya perilaku penghindaran sosial atau penundaan tugas. Di dunia pendidikan, kita sering menemui siswa atau bahkan kita sebagai mahasiswa yang melakukan penundaan-penundaan tugas. Nah, itu mengapa? Bukan karena mereka malas gitu, bukan berarti kita malas, melainkan karena keyakinan irasional membisikkan bahwa saya tidak akan sanggup menyelesaikan tugas ini dengan baik. Jadi untuk apa dicoba? Nah, ini adalah siklus maladaptif. Pikiran negatif melahirkan penundaan, dan penundaan itu nantinya menjadi bukti baru untuk memperkuat pikiran negatifnya lagi. Nah, kita sebagai calon konselor bertugas untuk membantu konseli memutus siklus ini, gitu. Nah, ini ada tokoh-tokoh dalam eh, tokoh-tokoh yang menjadi pilar dalam teori tersebut. Nah, karena untuk menyembuhkan siklus ini, intervensi kita harus berdiri di atas landasan ilmiah yang kokoh. Nah, di sini ada pilar dari Joseph Polk. Joseph Polk memberikan fondasi behavioral yang kuat. Menurutnya, dialog diri negatif adalah respon yang terkondisi. Jika kita bisa memasangkan pemicu stres tersebut dengan respon relaksasi yang dalam, kita bisa melemahkan kekuatan pikiran negatif tersebut melalui inhibisi resiprokal gitu. Wop mengingatkan bahwa kita dalam dialog diri yang negatif pada dasarnya adalah sebuah respon yang terkondisi terhadap kecemasan. Nah, kabar baiknya, sebuah organisme tidak bisa merasakan dua emosi yang bertolak belakang secara bersamaan gitu. Karena seseorang tidak bisa merasakan cemas jika tubuhnya berada dalam kondisi rileks. Nah, ini adalah hukum inhibis resiprokal gitu yang dijelaskan oleh Walt. Jika kita bisa melatih konseli untuk memasangkan pemicu stres, yaitu si negatif self-talk, dengan respon relaksasi yang mendalam, nah kita bisa melumpuhkan daya rusak pikiran negatif tersebut yang ada pada diri konseli. Pilar selanjutnya ada dari Donald Machenborn. Beliau membawa kita lebih jauh ke arah modifikasi perilaku kognitif. eh Donald ini menekankan bahwa perubahan perilaku membutuhkan restrukturisasi dialog internal yang bertindak sebagai instruksi diri.
Konseli dilatih untuk menjadi terapis bagi diri mereka sendiri melalui instruksi internal yang dianggap rasional. Nah, mengapa? Karena dialog internal berfungsi sebagai instruksi diri, self-instruction. Nah, sebelum sebuah tindakan lahir, melalui pendekatan ini, konseli tidak bergantung selamanya pada konselor, gitu. Mereka diharapkan bisa dilatih untuk menjadi terapis bagi diri mereka sendiri melalui instruksi internal yang rasional dan terstruktur. Selanjutnya, pilar yang ketiga dari Aaron Beck. Aaron Beck sebagai bapak CBT mengejarkan kita untuk memeriksa validitas pikiran. Pikiran negatif bukanlah fakta, melainkan aktivitas mental sementara. Dengan restrukturisasi kognitif, kita mengganti pikiran yang irasional dengan pandangan yang lebih objektif dan konstruktif. Aaron menyempurnakan bangunan metodologi yang sedang kita bahas. Sebenarnya prinsip dasarnya sangat radikal namun membebaskan. Di mana pikiran negatif itu bukanlah fakta gitu, melainkan hanya aktivitas mental sementara. Nah, seringkali konseli memperlakukan pikiran buruk mereka seolah-olah itu adalah vonis hakim yang mutlak gitu. Bahwa itu adalah kenyataan, bahwa itu adalah sebuah fakta yang akan mereka hadapi. Tapi melalui teknik restrukturisasi kognitif ini, kita akan mengajarkan konseli untuk memeriksa lagi, memvalidasi lagi pikiran mereka layaknya seorang ilmuwan gitu. Kita ganti pikiran yang irasional yang tidak berdasar dengan pandangan baru yang jauh lebih objektif, empiris dan konstruktif. Ajarkan kepada si konseli bahwa apa yang dia pikirkan itu bukanlah sebuah kenyataan gitu. Mungkin bukan sebuah fakta gitu yang apa mereka pikirkan itu. Arahkan ke pikiran-pikiran yang jauh lebih objektif. Kalau misalkan seorang siswa takut merasa dirinya gagal melakukan ujian, lalu dia tidak mempersiapkan apa-apa karena fokus kepada ketakutannya. Lalu bagaimana nasib dengan ujiannya gitu? Yang awalnya hanya ketakutan saja menjadi sebuah fakta pada akhirnya karena tidak ada persiapan apa-apa. Tentunya harus fokus pada apa yang sedang ia hadapi saat ini gitu. Mempersiapkannya bukan justru takut terhadap hal tersebut. Nah, di sini ada teknik-teknik yang bisa membantu konseli eh, menenangkan diri atau mengalihkan fokus bisikan negatif pada dirinya menjadi hal yang lebih eh, positif gitu. Yang pertama ada teknik thought stopping. Teknik ini adalah metode psikologis untuk menghentikan pikiran negatif atau obsesif yang memicu kecemasan. Cara ini bekerja dengan memutus siklus overthinking melalui instruksi tegas, seperti berhenti, lalu mengalihkan ke afirmasi yang lebih positif. Tahapannya yang pertama, identifikasi pikiran negatifnya. Sadarilah pola pikir negatif, cemas, atau obsesif yang sedang mengganggu pikiran kalian. Lalu ambil waktu sejenak untuk mengenali apa yang sedang kita pikirkan saat itu. Lalu berikan perintah stop, berhenti. Katakan berhenti dengan suara yang tegas atau cukup keras di dalam hati. Ini berfungsi sebagai instruksi kejut bagi otak untuk memutus siklus pemikiran destruktif destruktif tersebut gitu. Misalkan
Kita lagi overthinking akan sebuah permasalahan. Lalu diri kita sendiri yang menyetopnya, berhenti, jangan pikirkan lagi, putus siklus tersebut. Lalu tahapan selanjutnya, alihkan pikiran atau alihkan perhatian. Contohnya, kita alihkan pikirannya ke arah yang netral atau positif. Begitu pikiran negatif terhenti gitu. Bisa menggunakan metode 5 4 3 2 1, yaitu menyebutkan 5 hal yang bisa Anda lihat di ruangan sekitar, sentuh 4 benda yang ada di dekat Anda, dengarkan 3 suara yang ada di sekitar, cium 2 aroma di sekitar kita, rasakan 1 tekstur atau hal positif yang sedang terjadi. Contohnya, kita sedang overthinking mengenai tugas atau mengenai hal yang benar-benar kita tidak sanggup untuk pikirkan. Putus siklus tersebut dengan berteriak sekencang-kencangnya di dalam hati, tapi dengan sebuah kata stop atau berhenti. Karena nanti akan ada instruksi kejut gitu pada otak yang sedang overthinking tersebut untuk menghentikan pikiran-pikiran yang negatif tersebut. Lalu alihkan perhatiannya dengan metode 5 4 3 2 1. Sebutkan 5 hal yang bisa eh, dilihat di sekitar kita. Misalkan ada toples, tas, pintu, jendela, jam. Kemudian sentuh 4 benda yang ada di sekitar. Misalkan kita menyentuh meja, menyentuh laptop, menyentuh HP, menyentuh eh, kursi. Lalu dengarkan 3 suara yang ada di sekitar kita. Misalkan ada suara nyamuk, ada suara air galon, ada suara angin atau suara hujan. Kemudian cium 2 aroma sekitar kita. Misalkan mencium aroma bau daging, mencium aroma dari obat nyamuk. Lalu rasakan 1 tekstur atau hal positif yang sedang terjadi. Misalkan, hmm, kita merasakan tekstur dari meja. Kita kita memikirkan bahwa masih beruntung, misalkan masih memiliki keluarga. Nah, itu merupakan pengalihan perhatian dari pikiran-pikiran yang negatif yang ada di luar kuasa kita gitu. Lalu ganti dengan afirmasi yang lebih positif. Itu merupakan teknik dog stopping. Selanjutnya ada teknik self-instructional training. Teknik ini sangat efektif untuk membangun kemandirian. Karena tujuannya kita mulai dengan pemodelan dari kita sendiri sebagai konselor. Hingga akhirnya konseli mampu melakukan instruksi terhadap dirinya sendiri. Walaupun terselubung atau di dalam hatinya. Nah, ini mengubah cara konseli berinteraksi dengan tugas-tugas sulitnya. Yang pertama ada cognitive modeling, di mana konselor akan mendemonstrasikan tugas sambil bersuara keras. Nah, kita sebagai konselor mendemonstrasikan penyelesaian suatu tugas sulit di depan konseli sambil menyuarakan keras-keras isi pikiran rasional kita. Yang kedua ada upper external guidance. Di sini konseli mencoba melakukan tugas tersebut sementara kita sebagai konselor yang membimbing lewat instruksi verbal atau secara langsung. Yang selanjutnya ada upper self guidance, di mana konseli melakukan tugas secara mandiri sambil mereka menyuarakan keras-keras instruksi untuk diri mereka sendiri. Yang selanjutnya ada upper self guidance.
Headed over self guidance, di mana konseli melakukan tugas, namun instruksinya sudah mulai melembut, hanya berupa bisikan kecil. Yang terakhir ada comfort self instruction, di mana eh, tahapan yang tahap akhir yang paling sukses di mana konseli mampu membimbing seluruh tindakan adaptifnya murni melalui dialog internal tanpa suara gitu, hanya ada di dalam hati. Inilah momen di mana kemandirian dari terapeutik tercapai. Nah, selanjutnya kita membahas tentang reframing dan mindfulness. Reframing di sini bukan sekadar berpikir positif secara membabi buta gitu. Nah, ini adalah proses logis untuk menginterpretasikan situasi dari sudut pandang yang lebih fungsional. Kita membantu konseli keluar dari cara berpikir yang sempit dan fokus pada aspek yang memberikan mereka kekuatan. Protokol teknis ini bahwa reframing bukanlah sekedar berpikir positif atau menutup mata dari masalah. Tapi reframing yang dimaksud adalah sebuah proses yang logis untuk menguji bukti empiris, lalu menginterpretasikan situasi dari sudut pandang baru yang jauh lebih fungsional dan memberikan kekuatan bagi konseli. Nah, yang kemudian ada main pulse. Setelah pikiran di reframe secara logis, barulah kita kunci menggunakan afirmasi positif. Afirmasi yang efektif harus memenuhi syarat yang klinis, dari mulai kalimat pendek, spesifik, realitas, dan menggunakan bentuk waktu kini gitu. Bukan saya akan menjadi orang sukses di masa depan, tapi saya memiliki kapasitas dan usaha cukup untuk menyelesaikan tantangan hari ini gitu. Nah, kita sebagai calon konselor tentunya eh, cara kita nantinya menyampaikan teknik ini sangatlah penting karena keberhasilan intervensi sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan terapeutik atau report. Nah, nasihat yang disampaikan harus dengan lemah lembut dan penuh rahmat akan lebih mudah diterima dan diinternalisasikan oleh konseli gitu. Rekan-rekan semua, teknik behavioral kognitif secanggih apapun tidak akan mampu menggerakkan hati manusia jika disampaikan dengan cara yang kaku, dingin, atau bahkan menghakimi. Nah, disinilah pentingnya kita mengintegrasikan nilai etika ke dalam praktek konseling kita. Nah, jika kita merujuk pada pesan universal yang luar biasa dalam tradisi kita, seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Imran ayat 159, bahwa kita diajarkan bahwa keberhasilan dalam memengaruhi atau mengajak seseorang, di sini konteksnya termasuk konseli, sangat ditentukan oleh
sikap lemah lembut, penuh kasih sayang, dan kelapangan dada untuk memaafkan kesalahan mereka gitu. Karena hubungan terapeutik atau report yang dibangun di atas pondasi kelembutan dan empati yang tulus yang akan menjadi katalisator utamanya. Ketika nasihat dan intervensi psikologis dihantarkan dengan kelembutan yang rahmat, tentunya konseli tidak akan merasa diadili. Mereka justru akan dengan sangat terbuka menerima dan menginternalisasikan instrumen pemulihan ini ke dalam diri mereka sendiri. Sebagai penutup, strategi unding negatif self-talk adalah sebuah penjelasan yang sistematis. Konselor memberikan alatnya, namun konseli yang harus melatihnya setiap hari. Konsistensi adalah jembatan antara sekedar memahami konsep dengan perubahan perilaku yang nyata dan menetap. Tugas kita sebagai konselor adalah menyediakan kompas dan membekali konseli dengan alat-alat intervensinya. Namun pada akhirnya keberhasilan mutlak dari pemulihan ini berasal di berasal pada konseli itu sendiri. Eh, pada kesediaan mereka untuk melatih teknik ini setiap hari, pada konsistensinya gitu. Karena konsistensi latihan adalah satu-satunya jembatan yang kokoh yang akan menghubungkan antara sekedar memahami konsep di kepala menjadi perubahan perilaku nyata yang menetap di kehidupannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang bisa saya sampaikan ini bisa kita terapkan sama-sama nanti ketika kita telah menjadi konselor. Baik untuk membantu konseli ataupun untuk mendamaikan pikiran kita sendiri gitu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat atau pembahasan yang tidak relevan. eh untuk diskusi dan tanya jawab atau misalkan ada yang ingin menambahkan, silakan nanti kita akan bahas di eh, grup chat WhatsApp gitu. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.